Network marketing. Udah deh, cari bisnis yang jelas-jelas aja, yang pasti-pasti. Itu juga sering sekali ya kita temukan di lapangan kalau Anda ketemu sama orang. Bahkan kadang-kadang yang ngomong seperti itu, udah deh bisnis jaringan, udah deh cari pekerjaan yang pasti-pasti aja. Masih banyak stigma yang mengira bahwa mengerjakan bisnis jaringan itu adalah bisnis yang nggak pasti gitu loh. Tapi kalau kita coba ya kita ulas ya satu-satu ya. Apa sih ya yang namanya bisnis itu pasti? Apa? Coba. Nggak ada. Semua bisnis itu pasti ada yang namanya resiko. Ya, bisnis mau Anda mau jualan, buka rumah makan, buka restoran atau buka warung toko handphone seperti saya dulu pernah berapa tahun yang lalu ke toko handphone ya, semua pasti punya risiko. Tetapi mungkin halnya berbeda kalau Anda seorang karyawan ya. Mungkin yang dimaksud dari yang pasti-pasti itu adalah kalau Anda bekerja dengan orang udah pasti tiap bulan Anda dapat gaji gitu loh. Ya tapi ya seperti kalau semua kita tahu ya, kalau Anda baca Robert T. Kiyosaki itu berbicara tentang kuadran kiri dan kuadran kanan kan. Ada yang namanya employee, ada yang namanya business owner, ada yang namanya investor kan. Itu sih bukan berbicara soal hebat-hebatan, bukan salah benar, tapi itu si Robert T. Kiyosaki itu mengklasifikasikan orang dalam beberapa kategori gitu loh. Kategorinya gitu. Nah mungkin kebanyakan orang yang seperti employee, mereka yang lebih nyaman kalau setiap bulan itu udah pasti gitu loh. Nah tapi ya nggak salah juga sih ya, nggak salah juga gitu loh. Tetapi intinya ya yang saya mau sebut di sini adalah kalau kita mau berbisnis apapun itu ya saya pernah dulu punya travel, saya juga pernah buka toko handphone, saya keluarin modal gede ya, ratusan juta dan kalau handphone lebih parah lagi, 1 tahun berapa ratus juta itu langsung bangkrut lagi gitu loh. Artinya itu risiko yang saya harus ambil. Tapi ketika gagal saya nggak ada nyalahin orang. Tapi itu berbeda ketika kalau Anda di network marketing ya. Banyak setiap Anda ngajak orang untuk bergabung ya, Anda misalkan Anda sepupu, teman, sahabat, dan ketika dia gagal biasanya kalau dia gagal dia nyalahin Anda, dia minta pertanggungjawaban kepada Anda gitu loh. Nah itu yang pernah saya bahas juga di video sebelumnya, nanti Anda bisa lihat nanti mungkin link di atas ini ya kalau mau lihat videonya itu. Tapi intinya begini ya, bahwa network marketing itu bukan bisnis yang pasti. Itu menurut siapa gitu loh, itu menurut siapa gitu ya. Apapun yang kita kerjakan ya, mau apapun Anda mau hal kecil yang berbau namanya entrepreneurship, tidak ada kepastian di situ, sangat tidak ada kepastian. Yang ada kita terus berusaha, terus belajar, terus mencoba sampai akhirnya ketemu yang namanya ya momentumnya lah gitu loh. Nah kalau kita ya, saya kasih contoh lah ya, saya mau kasih contoh seperti siapa ya, Colonel Sanders lah. Ya mungkin ini terlalu lama tapi nggak oke lah. Bagaimana dia sebelumnya membangun KFC setelah ribuan kali menawarkan resep dan di umur dia 60 tahun. Ada yang mau sampai segitu, sampai 60 tahun baru berhasil. Tapi bukan itu maksud saya. Jadi bukan maksud saya supaya Anda sampai nunggu sampai 60 tahun baru berhasil, bukan itu. Sama juga misalkan di network marketing. Network marketing adalah salah satu model bisnis yang didesain itu bisa dikerjakan dengan part time ya. Jadi artinya bisa dengan part time. Jadi kalau posisinya sekarang ini Anda misalkan lagi jadi seorang karyawan, pengen mencari tambahan penghasilan, nggak ada salahnya Anda mencoba. Gunakan di waktu Anda luang gitu loh. Tetapi kalau misalkan Anda sedang sudah merasa ini adalah satu-satunya pilihan hidup Anda, ya bisa Anda kerjakan secara full time. Tapi saya banyak temen dan ya banyak kesaksian lah bahwa banyak orang yang berhasil dengan mengerjakan secara part time. Nah itu maksud saya. Jadi bukan kepastiannya yang perlu, kepastian dan enggak itu tergantung dari Andanya gitu loh ya. Tapi kalau Anda tanya saya, kalau mau jujurnya, berapa lama sih Bang range-nya gitu loh. Sebenarnya kalau normalnya itu ya hampir sama kayak bisnis yang lainnya. Istilahnya
Anda perlu beberapa tahun untuk bisa yang namanya settle gitu loh. Bisa kalau Roberto Kiyosaki sih bahas dia mungkin 3 tahun sampai 5 tahun gitu loh. Tapi tergantung ya, tergantung Anda. 3-5 tahun juga kalau Anda tidak belajar dan tidak upgrade skillnya, tidak bekerja keras, ya tidak melakukan apa-apa, ya sama aja gagal gitu. Tapi maksudnya dengan Anda melakukan konsisten selama 3 tahun atau sampai 5 tahun, itu mungkin Anda bisa mencapai titik yang namanya bisa namanya stabil lah gitu loh. Tapi the bestnya adalah ya, kabar baiknya itu adalah waktu Anda menuju ke 3 tahun itu, Anda sudah earn ya. Mungkin belum stabil tapi maksudnya sudah mulai earn, sudah mulai menghasilkan gitu loh. Jadi yang namanya ada orang sering bilang residual income nanti ya, residual income itu nggak bisa. Nah, namanya residual income itu nggak bisa dengan waktu singkat, nggak bisa. Paling kerasa itu di atas 3 tahun lah gitu loh. Jadi jelas ya, jadi kalau Anda udah tahu seperti ini, kita sudah tahu menempatkan cara berpikir kita, mindset kita, bahwa kita nggak akan mengiming-imingin lagi orang bahwa lu gabung di sini kita bisa cepat sukses loh, atau cepat kaya loh. Kata cepatnya ini loh, ini yang menjadi berbahaya karena ekspektasi orang jadi berbeda. Tetapi kita bisa bilang sama orang, gue akan bantu lu jadi mandiri ya, gue akan bantu lu bisa menjadi mandiri, tetapi it will take time, ini akan makan waktu gitu loh. Jadi bukan berarti gitu lagi. Ada kadang-kadang gini loh kasus ya, dia lagi terlalu bersemangat, baru join 1-2 bulan mungkin dia dapat reward mobil, dia langsung tinggalkan pekerjaannya. Ya itu hal yang tidak bijaksana kalau menurut saya. Bahkan dulu ada yang lucu ya, saya datang ke dalam satu pertemuan, bukan saya sih yang datang ya, ini cerita dari seorang teman leader juga, teman networker. Dia bilang dia datang ke satu acara BOP yang ngomong itu, kesaksian itu salah seorang dokter, kayaknya dia dokter umum atau dokter spesialis, saya nggak tahu. Dia bilang dia baru ngerjain beberapa bulan, dia langsung memutuskan meninggalkan pekerjaan dokternya, dan dia ngomong di depan banyak orang. Ya menurut saya sih itu lucu aja gitu loh. Maksudnya ya mungkin dia bisa berhasil, tapi kan nggak semua tipikal orang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kalau saran saya sih, kalau Anda saat ini masih ada pekerjaan, ya kerjain aja tuh secara part-time. Artinya Anda part-time seminggu berapa jam bisa ngerjain? Mungkin Sabtu Minggu, atau hari biasa mungkin dari jam 6 sampai jam 8 gitu loh. Apalagi sekarang kan sebenarnya bisa Anda kerjakan secara online ya, dari sosial media, dari digital. Sebenarnya bisa diatur gitu loh, jadi part-time. Nanti Anda lihat dalam beberapa jangka waktu ke depan, dari waktu ke depan, apakah ada perubahan. Jadi kalau sudah mencapai kestabilan, ya barulah Anda bisa punya pilihan. Ya saya nggak bilang Anda langsung tinggalkan pekerjaan, enggak. Enaknya tuh gini loh, ketika kita mempunyai satu stream income yang lain, akhirnya kita punya pilihan. Kita bisa melanjutkan yang lama atau meninggalkan yang lama gitu loh. Jadi ini loh maksudnya. Jadi bukan berbicara sekarang kepastian, gak ada. Mau bisnis apa, mana ada yang pasti gitu loh. Kecuali Anda misalkan jadi karyawan juga nggak ada pasti. Ya bisa aja kayak kemarin tuh, coba waktu pandemi banyak yang di PHK, ya kan? Banyak yang di PHK, banyak sekali waktu pandemi itu di PHK. Mana ada yang pasti? Tidak ada yang pasti. Yang pasti itu cuma satu, perubahan itu gitu loh. Ya cuma itu doang yang pasti. Jadi ini sebenarnya saya mengajak Anda coba mulai berpikir realistis ya, baik itu dari segi Anda yang sebagai orang yang coba untuk menawarkan produk atau bisnis Anda, ataupun Anda sebagai yang ingin baru memulai. Kalau Anda baru memulai, Anda harus tahu ekspektasinya. Oh iya gini ya, setelah nonton video ini ya, oh ternyata nggak semudah yang dibilang orang ya bang. Enggak. Banyak yang harus Anda pelajarin, banyak harus yang Anda harus upgrade, banyak harus Anda laluin, banyak harus Anda trial error. Nggak segampang itu. Nah untuk bagi Anda yang mau mengajak, mencoba untuk merekrut orang, baik itu jadi tim ataupun jadi bagian dari tim Anda, ya Anda harus bisa memberikan ekspektasi yang realistis gitu. Jangan kasih iming-iming. Ya bisa aja mungkin Anda dalam 3 bulan Anda mendapatkan reward jalan mobil, tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi standarnya itu harus ada. Jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjang. Mungkin jangka pendeknya paling cepat ya, namanya kalau Anda baru gabung, Anda bisa jual produk ke saudara Anda, ya bisa dapat komisi cepat gitu. Tapi yang namanya stabil dan keberhasilan itu takes time. Ya kalau saya lebih parah lagi.
ya. Kalau saya bilang minimal 3 tahun sampai 5 tahun gitu loh. Karena saya sendiri dari aktifnya itu dari 2006, berarti sudah hampir berapa? Hampir 17 tahun. Tapi saya mulai join itu 2001 gitu loh. Artinya butuh belasan tahun untuk bisa saya mengerti betul bagaimana sih sebenarnya industri ini bekerja. Nah, tapi kalau Anda mau lihat kesaksian hidup, saya hidup dari 16 tahun yang lalu hanya dari industri ini. Gitu loh. Jadi ini bisa jadi pegangan hidup. Bisa, sampai bilang nggak pasti. Gitu loh. Sangat bisa. Dan mentor, saya punya mentor banyak di luar gitu. Gila ya. Jadi gini loh, kalau Anda pengen tahu bagaimana wajah dunia network marketing yang sebenarnya, bukan yang kata-kata orang ya, bukan yang fake ya, Anda bisa nanti diskusi dengan saya ya. Anda bisa ketik kolom komen deh nanti saya akan bawa, oh gini loh ternyata beda ya dari yang seperti kalau di sini kan, kalau di Indonesia stigmanya negatif banget gitu loh, maksudnya orang-orang menganggap sepele gitu loh, karena memang begini ya. Memang di Indonesia itu didominasi dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, masih 90%. Tapi kalau di luar, enggak, menengah ke atas. Ya, makanya nggak heran gitu loh. Nah itu dia, jadi sekali lagi ya, bagi teman-teman ya, kalau ada yang bilang ini nggak pasti, ya kalau menurut saya itu pasti dia orang yang hanya menerima gaji tiap bulan, ya. Karena kalau yang namanya pebisnis, bisnis apapun tidak ada pasti. Justru network marketing salah satu bisnis yang resikonya sangat kecil. Resikonya apa? Ya, resikonya apa coba? Anda gabung, Anda beli produk, ya kalau Anda nggak berhasil, Anda bisa mendapat benefit dari produk. Anda bisa dapat benefit dari produk. Jadi resikonya, Anda bisa dibilang nggak ada, gitu loh. Sedikit kecil sekali. Dibandingkan kalau seperti saya dulu buka restoran, buka travel, saya ngeluarin ratusan juta, habis, ya udah, gitu aja. Pengalaman hidup. Gitu. Oke, saya rasa itu aja ya, teman-teman. Sekali lagi jangan lupa untuk, kalau ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk di-share, di-like, di-komen, dan juga di-subscribe. Karena memang kalau Anda subscribe itu sangat berarti sekali buat saya dan membuat semangat saya terus membuat konten-konten inspiratif tentang network marketing ini. Gitu. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.